Ya faqiru, wahai orang yang fakir, wahai orang yang lemah hatinya, isbir ala fakrika, wahai orang yang miskin yang fakir, bersabarlah, bersabarlah menanggung kefakiranmu. Sabarlah, hadapi saja kemiskinanmu itu. Fa inna faqrad dunya yanqati'u, karena kemiskinan di dunia akan berakhir. Kita diciptakan di dunia tidak untuk selamanya. Kita hanya sementara. Bersabar sajalah, penderitaanmu pasti akan berakhir. Ya. Abaikan saja, hadapi saja, tidak usah berkeluh kesah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, kami siap menerima segala keputusanmu. Bila engkau menentukan aku harus hidup miskin, siap aku terima dengan senang hati. Wa ata'na, dan siap kami jalani. Ghufranaka, yang penting ampunilah kami. Wa ilaikal masir, karena kita pasti akan kembali kepadamu juga. Tegar nggak? Gitu. Yang berani, jangan cengeng. Dan gak usah kau ceritakan penderitaanmu itu kepada siapapun. Ketika engkau bercerita penderitaanmu kepada siapapun, itu sama dengan tidak menerimakan kepada Allah, sama dengan komplain, sama dengan menyangkal, sama dengan mengajukan surat nota keberatan. Ya, terima saja. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, Kanjeng Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, tajarra'i mararatad dunya, wahai Aisyah, telan saja pahitnya kehidupan ini, telan saja. Linaimil akhirah, untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Kita hidup ini harus sudah siap menghadapi apapun yang terjadi. Ketika dapat manis, telan saja. Ketika dapat pahit, telan saja. Jangan ada yang dimuntahkan, makan saja semuanya. Pahit sekarang, dapat manisnya nanti. Ya, orang kalau pengen sembuh mesti minum obat yang pahit dulu, gitu. Ma tadri masmuka ma'al qaum, kamu tidak tahu siapa namamu di tengah-tengah umat ini. Kamu tidak tahu siapa namamu di tengah-tengah umat ini. Kamu tidak tahu apa statusmu di tengah-tengah mereka. Kamu tidak paham apa pangkatmu, kedudukanmu, keberadaanmu di tengah mereka itu. Kamu tidak tahu. Syaqiyun am sa'idun, apakah engkau orang yang cilaka ataukah engkau orang yang bahagia? Apakah kamu orang yang baik, apakah kamu orang yang jahat? Kamu tidak tahu. Selama ini kamu merasanya paling hebat sendiri. Sepertinya kamu yang paling benar sendiri. Selain kamu tidak ada yang benar, semuanya salah semuanya. Ya, itu seperti itu. Berhati-hatilah. Ma'lumun anna hadza fi ilmillah azza wa jalla. Ya, memang hal ini diketahui dalam ilmunya Allah. Allah yang tahu.
wasabiqatihi, dan ketentuan Allah yang terdahulu. Lakin la tatruk al khaufa, tetapi jangan kau tinggalkan rasa takut itu. Wa tattakilu 'alal ilmi wasabiqati, dan kamu hanya bergantung kepada ilmunya Allah dan ketentuan Allah yang terdahulu. Fatamraqu an haddis syar'i, nanti engkau akan melanggar batas-batas syariat itu. Ijhad fi fi'li ma umirta bihi, yang penting bekerja keras saja. Kerahkan segala tenaga dan pikiranmu, bekerja keras, banting tulang peres keringat untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada kamu. Ma umirta bihi. Wa ma 'alaika min hadzal ilmi sabiqi, tidak ada urusan kamu dengan ilmu Allah yang terdahulu. Biar Allah saja yang tahu, kamu jangan kepengen tahu apa yang bakal terjadi. Biarkanlah Allah saja yang tahu. Yang penting hari ini kamu bekerja keras. Setuju? Ya gitu aja. Sebelum kamu menghayal jadi kaya, yang penting kerja keras saja dulu. Sebelum kamu menghayal pengen jadi orang pintar, belajar saja dulu yang rajin. Pugo. Sebelum kamu ingin sembuh, yang penting segera berobat saja dulu ke dokter. Kan begitu persoalannya. Dikasih sembuh ya alhamdulillah, tidak sembuh ya alhamdulillah. Terus mengapa? Ya, biarkan saja. Kalau kamu sudah bekerja keras ternyata tidak dikasih juga kesenangan, itu artinya kesenanganmu ditabung untuk akhirat. Mau nggak? Mau. Ditabung untuk akhirat. Suatu hari ada seorang, ini dari kisah perwalian, ketika meninggal dunia dihitung-hitung amalnya itu kok minim banget. Amal dia, usaha dia, kerja keras dia, semuanya kosong semuanya. Hanya ada satu sisa yang tercatat bekal di akhirat. Dia tanya, ini ada kok ada yang tersisa, ini dari mana? Ini adalah doa kamu yang dulu di dunia tidak dikabulkan, dikabulkannya sekarang. Ya Allah, kalau tahu begitu aku mohon jangan kau kabul semuanya doaku ini. Biar semuanya tersimpan di akhirat semuanya. Itu makanya ya Allah kan bilang ud'uni astajib lakum, berdoa aku kabulkan. Kalau tidak dikabul sini berarti dikabul nanti. Jadi pengennya dikabulnya di mana? Itu masalahnya. Susah. Ya, kepengennya dua-duanya gitu. Iyalah, pengennya seperti itu, inginnya gitu. Ya, apa yang Allah kabulkan di sini kesenangan tetap karena kita diciptakan sementara. Apa yang Allah kabulkan buat kamu di dunia juga sifatnya sementara. Ketika dikabulkannya nanti itu kesenangannya abadi bersama keabadian kita. Alhamdulillah. Daripada kawin di sini masih mending kawin nanti abadi. Di sini mah mati sedekah menti gitu. Gitu. Jadi itulah waliullah merasa kecewa, ya Allah kenapa doaku kau kabulkan semuanya, disisakan sedikit sekali untuk akhirat. Kalau tahu begitu, kenapa kau tidak kau simpan saja semuanya?
Itu. Jadi mau dikabul sekarang apa nanti? Itulah kira-kira. Ya Allah ya Rabbi. Ya, itulah makanya. Ma tadri masmuka ma'al qaumi syaqiyun am sa'idun. Ma'lumun anna hadha fi ilmi Allah azza wa jalla wa sabiqatihi, lakin la tatruk al khawfa wa tatakilu ala al ilmi wa sabiqati wa tamraqu an haddi syar'i. Ijad fi fi'li ma umirta bihi wa ma 'alaika min hadzal ilmi sabiqi. Hadza syai'un ma ta'lamuhu anta wala ghairuka, karena ini adalah sesuatu kamu tidak tahu. Ini sesuatu yang kamu tidak tahu, dan siapapun selain kamu juga tidak tahu. Bahwa min jumlatil ghuyubi, itu termasuk urusan-urusan kegaiban Tuhan semuanya, dan kamu tidak usah pengen tahu, biarkan saja dalam ketidaktahuan kamu, karena banyak hal kita lebih nyaman hidup ketika kita tidak tahu. Saya seringkali berpura-pura tidak tahu, karena kalau saya mengatakan tahu, nanti tuntutannya semakin banyak. Ternyata dalam ketidaktahuan kita lebih nyaman. Makanya jangan sok bilang tahu. Kalau tidak ada urusan, katakan saja saya tidak tahu. Jangan pernah mau menjadi sumber-sumber berita yang buruk dan kau mengatakan tahu. Lebih baik jangan melibatkan diri, jangan mau menjadi sumber berita yang buruk. Katakan saya tidak tahu. Kamu tahu nggak, tetangga kamu dulu pernah bunting di luar nikah? Saya nggak tahu. Tahu nggak tetangga kamu itu ditangkap KPK? Saya tidak tahu. Sudah, saya tidak tahu, selesai. Kalau kamu bilang tahu, kamu semakin terus diincar dengan pertanyaan yang lebih banyak lagi. Kalau tidak tahu, selesai, sudah. Tidak tahu, gelem busung, beli perlu. Orang teman kita Malaysia nggak tahu gelem busung. Harusnya bersumpah lah, aku betul-betul tidak tahu.